warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai, berjumpa lagi dengan saya. Saya adalah Latifah Rajabiah dan sebagai pembimbing di SD Matlaul Anwar. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku. Buku yang saya baca itu berjudul Bukit Kelam. Buku ini ditulis oleh Ermina Krismarsanti dan penerbitnya adalah Intan Pariwara. Buku ini berjumlah halaman 30 halaman. Kali ini saya akan membahas dengan teknik AI. Teknik AI seperti ini ya. Teknik AI ini berisi alasan, isi, dan juga hikmah. Nah, alasan saya membaca buku ini adalah karena buku ini sebuah dongeng yang berisi tentang asal muasal terjadinya Bukit Kelam. Apa sih Bukit Kelam? Nah, nanti kita jelaskan di isi ya. Ceritanya antara dua keturunan yang bernama Bujang Beji dan juga Temenggung Marubai. Buku ini sangat menarik untuk dibaca karena buku ini menjadi salah satu cerita tentang dongeng Bukit Kelam yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak atau di persimpangan Sungai Kapuas dan juga Sungai Melawai. Isi dari cerita ini adalah pada zaman dulu hiduplah dua orang keturunan yang bernama Bujang Beji dan juga Temenggung Marubai. Masing-masing memiliki kawasannya sendiri atau wilayahnya sendiri. Bujang Beji memiliki wilayah di Sungai Kapuas, sedangkan Temenggung Marubai memiliki kawasan di Sungai Melawai. Nah, Bujang Beji memiliki sifat yang sering marah dan juga iri hati kepada orang-orang, dan dia selalu ingin berkuasa. Berbeda dengan Temenggung Marubai. Temenggung Marubai memiliki sifat yang rendah hati, tidak sombong, dan mau berbagi ilmu dengan siapapun. Nah, pada suatu ketika Bujang Beji iri melihat Sungai Melawai yang dikelola oleh Temenggung Marubai memiliki banyak ikan, berbeda dengan Sungai Kapuas yang ikannya semakin hari semakin sedikit. Alasannya karena Sungai Kapuas yang diambil ikannya menggunakan tumbak. Ikan besar, ikan kecil selalu ditangkap oleh Bujang Beji, berbeda dengan Temenggung Marubai. Temenggung Marubai menangkap ikan dengan cara menggunakan bubuk. Nah, ikan yang kecil dia simpan atau dilepaskan kembali ke sungai, sedangkan ikan yang besar dia tangkap lalu dibagikan kepada rakyatnya. Sampai suatu ketika Bujang Beji punya rencana jahat. Nah, apa sih rencana jahatnya? Bujang Beji yang mempunyai kekuatan membawa satu buah batu yang sangat besar, ya, batu yang sangat besar. Batu ini dililitkan oleh 7 daun pandan lalu diikatkan di belakangnya. Nah, ketika Bujang Beji membawa batu tersebut, kaki Bujang Beji tertancap oleh duri kecil. Nah, karena dia membawa barang yang berat, dia tidak bisa melepaskan duri tersebut. Duri tersebut dia tepukan kepada batu yang dia bawa. Nah, ternyata batu yang dia bawa malah jatuh ke persimpangan Sungai Kapuas dengan Sungai Melawai. Kejadian ini disaksikan oleh para bidadari dari Kayangan dan mereka menertawakan kelakuan Bujang Beji. Karena Bujang Beji tidak terima dengan perlakuan dari bidadari, dia mempunyai pikiran untuk membalas dendam kepada para bidadari. Caranya dia akan naik ke Kayangan. Nah, bagaimana caranya dia naik ke Kayangan? Dia menanam sebuah pohon. Pohon itu bernama kumbang mambu. Binatang yang ada di hutan
dia beri makan. Nah, tapi ada binatang yang lupa dia kasih makan, yaitu rayap dan juga para beruang. Dia lupa memberikan makan kepada rayap dan beruang. Sampai akhirnya rayap dengan beruang mempunyai rencana ketika bujang beji menaiki pohon kumang bambu tersebut, mereka akan memakan pohon tersebut dari bawah. Nah, ketika itu semua binatang yang ada di hutan tidak memberitahu rencana beruang dengan rayap tersebut. Setelah itu, kumang bambunya yang bujang beji taiki ternyata ketika bujang beji sedang berada di atas pohon kumang bambu, para beruang dengan rayap dengan sigap memakan pohon kumang bambu tersebut. Nah, sampai akhirnya kumang bambu tersebut menjadi patah lalu kutek, boom, ya. Bujang beji terjatuh dari pohon kumang bambu dan tertimpa oleh kumang bambu tersebut. Bujang beji pun akhirnya meninggal dunia dan Temenggung Marubai sangat bersedih karena saudaranya ini meninggal dunia. Nah, batu yang ditinggalkan oleh bujang beji menjadi sebuah bukit yang ada di persimpangan Sungai Kapuas dengan Sungai Marubai. Bukit ini dikenal dengan Bukit Kelam. Lalu ada dua patahan lagi bukit yang berbentuk panjang disebut dengan Bukit Liut. Alat tersebut tadinya untuk mencongkel batu raksasa tersebut, tapi karena batunya tidak tercongkel sehingga batu tersebut patah dan akhirnya batu tersebut menjadi sebuah bukit, yaitu Bukit Liut. Jadi di persimpangan sungai tersebut terdapat dua bukit, ada Bukit Kelam dengan Bukit Liut. Itu adalah isi dari cerita buku ini. Sungguh sangat menarik kan? Nah, hikmah dari cerita ini ternyata kita tidak boleh sombong dengan apapun yang kita miliki. Juga kita tidak boleh iri dengan kesuksesan atau apa yang orang lain capai. Kita harus selalu rendah diri dan juga selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Baiklah, itu sekian yang saya review hari ini. Terima kasih karena kalian sudah menyimak review saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ketika saya membacakan review ini. Sampai ketemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.